Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Izin Dharma kita 2 nama Parastakan Muda STB 556 Prodi BKP. Izin buat tugas pos statistika dan manajemen data Ibu. Izin yang pertama kita masuk di SPSS, kemudian kita masuk di soal kita masukkan terkait yang pertama di variable view, kita masukkan di metode. Dan di bawah kita masukkan di X, pengeluaran, penjualan. Dan untuk desimal kita ubah menjadi 0 dan pengeluaran dikasih menjadi 1, penjualan 0. Kemudian measure-nya scale, nominal, kemudian yang kedua scale, dan yang ketiga scale. Untuk values metode, kita klik 1, label A, kemudian klik 2, label B, dan kita masukin ke metode. Setelah itu kita nyari terkait soal yang pertama di normalitas, klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, explore, dependent masukin penjualan, kemudian factor list masukin metode, kemudian klik pot, histogram centang, normality kita centang, dan power estimation. Klik continue dan oke. Di sini kita dapat hasil normalitasnya dengan metode A penjualan signifikan 0,913 itu normal pada atas 0,05, kemudian metode penjualan B 0,983 normal pada atas 0,05, kemudian homogenitas ini homogen normal karena penjualan signifikan di atas 0,5, 0,617, 0,625, 0,626, 0,613. Kemudian kita mencari terkait yang yaitu apakah hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear. Analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Setelah itu kita dependent, kita masuk penjualan, dependent pengeluaran. Klik statistik, kita centang deskriptif, linearity diagnostics, dan Darwin-Watson. Dan kita klik save, kita centang unstandardized. Klik continue, klik OK. Nah, di sini kita sudah muncul hasil yang C terkait linear. Ini ada hubungan antara penjualan dan pengeluaran karena
di bawah 0,05, yaitu 0,01. Kemudian untuk yang D, kita mencari Durbin-Watson. Ini sudah muncul 1731, di mana data awal 15 sampel menunjukkan bahwa jumlah 10770 untuk batas atas dan batas bawah ke 3600. Nah, untuk terbebas dari Durbin-Watson, kita kurangi dengan rumus 4 kurang 1,3660 bisa menjadi batas bawah, sehingga untuk Durbin-Watson 131 bebas dari Durbin-Watson. Dan kita mencari hipotesis. Kita klik analyze, kemudian klik company names, kita klik independent sample test. Tes variabel kita masukin penjualan yang Y, dan grouping variabel kita masukin metodenya. Setelah itu kita klik devil group. Pastikan untuk grup 1 ini terisi 1 dan grup 2 terisi 2. Klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya untuk hipotesisnya. Nah, di mana mean untuk metode penjualan A ini 3689, dan untuk metode penjualan B dengan total 50-50, yang dimana dapat disimpulkan bahwa metode penjualan B lebih baik daripada metode penjualan A. Yang nomor 2, kita pastikan untuk memasukkan variabel. Yang pertama variabel X1, kemudian variabel X2 dan Y. Desimal kita sesuaikan kembali untuk soal desimalnya desimal 1, kemudian X2 1 dan Y 0. Kemudian untuk measure kita scale dan scale, karena untuk soal ini mencakup beberapa angka yang dapat berbeda-beda. Kita soal yang pertama yaitu mencari hipotesis apakah secara bersama-sama untuk X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita klik, sebelumnya kita masukin terlebih dahulu. Nah, kita klik analyze, kemudian kita klik regression dan linear. Untuk dependent kita masukin Y, independent X1 dan X2. Setelah itu kita klik statistik, kita centang di deskriptif, kemudian culinary dan Durbin-Watson. Klik continue dan klik save. Kita centang di unstandardized. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul terkait correlation hipotesis, yang dimana untuk version correlation Y dengan X1
ini mendekati kuat, yang dimana X1 0,997 di atas 0,05, kemudian X1 dan X2 0,993, dan hubungan X2 dan Y 0,996 kuat di atas 0,05. Kemudian kita masuk di soal yang B. Hipotesis koefiensi. Kita klik analyze, kemudian regression, linear. Kita masukin, kita reset terlebih dahulu teman-teman. Lalu klik masukin Y di dependent dan X1 di independent. Lalu klik OK. Nah, untuk hasil koefisien 0,01, yang dimana di bawah 0,05, yang dimana terdapat rumus untuk di atas, di bawah 0,05 ini kuat, untuk di atas 0,05 lemah. Dan kita mencari yang C. Analisis korelasi antar variabel, matrik korelasi. Kita klik analyze, kemudian kita klik korelat, bivariat, klik masukkan X1 di variabel, X2 dan Y. Setelah itu kita pastikan correlation coefficient-nya Pearson centang. Nah, di sini terdapat hasil korelasinya, di mana hubungan signifikan X1 dan Y, 1 dan Y mendekati angka 1, di mana kuat. Kemudian X1 dan X2 mendekati juga dengan angka 1, di mana kuat. Dan X2 dan Y mendekati angka 1, kuat. Dan kita mencari yang D. Periksa asumsi sederhana regresi normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, masuk explore, kemudian dependent list kita masukin stand yang tadi, lalu klik OK. Aku fix mau jajan di bawah. Nah, untuk plot kita centang bagian normality plot with test dan histogram. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, muncul untuk tes normalitasnya, di mana hasilnya signifikan 0,618. Di atas 0,05, jadi untuk normalitas residualnya normal. Kemudian kita mencari yang kedua, multikolinearitas. Kita klik analyze, kemudian regression, linear,
Setelah itu kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan dependent Y dan blok 1 of 1 kita masukin X1 dan X2. Itu kita masuk ke statistik. Kita centang bagian collinearity dia not stick. Continue. Dan di sini untuk hasil koefisiennya di atas angka 10. Yang dimana jika di atas angka 10 terdapat gejala multikolinearitas. Menunjukkan untuk X1 statistik fifth-nya 72056 dan X2 72056. Kemudian terakhir kita mencari terkait heteroskedisitas. Kita klik analyze, lalu kita klik regression, linear, kita klik save, lalu kita centang unstandard descent. Kita continue. Oke. Setelah itu kita transform input variable. Kita masukin target variable abrasive. The function group kita klik all. Function and special variable kita klik ABS lalu klik tanda atas. Setelah itu kita masukin unstandard yang pertama tadi, kita masukin. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini muncul abrasive yang kita olah tadi. Setelah itu kita analyze, masuk dari regression, linear, kita reset kembali, kita masukin dependennya abrasive dari blok 1 of 1 X1 dan X2. Klik OK. Ini merupakan tabel koefisien dari heteroskedisitas, di mana hasil X1 0,388 dan X2 0,409 di atas 0,05 dan terbukti sudah terbebas dari heteroskedisitas. Cukup sekian yang saya sampaikan, Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.